Tidak ada yang bisa menghentikan Michael Carrick di dua laga perdana sebagai pelatih interim Manchester United. Beberapa orang mengira Fulham yang menjadi lawan setan merah di pekan ke-24 bakal jadi batu sandungan. Pasalnya, MU memang terkadang kerap terjungkal melawan tim yang levelnya justru berada di bawah mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Menjamu tim asal London di Old Trafford, Carrick dan pasukannya justru meraih kemenangan. MU sempat nyaris tertahan imbang, tapi semangat juang yang sudah meledak-ledak membuat sang setan menolak kalah. Bagaimana kronologi kemenangan ketiga Carrick dari 3 laga debutnya? Starting 11 Moment kali ini akan kembali mengulas keganasan MU era Carrick yang kini telah sukses membabat 3 tipe lawan berbeda. Simak videonya dan kita saksikan kembali semangat juang MU era Carrick. Kedatangan Michael Carrick di Manchester United tak bisa dipungkiri telah membawa perubahan besar sekaligus kegembiraan yang nyata bagi para pendukungnya. Mantan gelandang setan merah itu membawa aura yang berbeda di Old Trafford. Hasilnya, MU belum terkalahkan di 2 laga awal periode kedua Carrick sebagai pelatih. Debut Carrick langsung diuji dalam laga berat melawan Manchester City. Sebagai raksasa papan atas, City jelas lebih diunggulkan, sementara MU datang dengan status underdog. Namun di luar dugaan, Carrick justru sukses membawa pulang kemenangan meyakinkan 2-0. Hasil ini membuat MU makin pede menatap laga berikutnya. Pasukan Carrick sudah dinanti pemimpin klasemen Arsenal. Namun, Carrick tetaplah Carrick. Rekor sempurnanya tak bisa digoyahkan, bahkan oleh sang pimpinan klasemen sekalipun. Setan Merah menang 3-2 di Emirates yang selama ini tak pernah absen meminta korban. Carrick sejatinya membawa banyak perubahan dibanding era Ruben Amorim. Selain pakem yang lebih berpaku pada skema 4 back ketimbang 3 back, ada banyak perubahan lain. MU era Carrick mengandalkan permainan direct, menyerang secara cepat tetapi juga bertahan dengan cepat. Ini membuat struktur si merah dari Manchester sulit ditaklukkan. Sayangnya, di balik debut impresif Michael Carrick bersama Manchester United, ada bayang-bayang kutukan lama yang belum sepenuhnya hilang. Kutukan ini bukan hal baru bagi setan merah, karena pernah muncul dan berakhir pahit di masa lalu. Kutukan itu sempat mampir di era pelatih sebelumnya oleh Gunnar Solskjaer. 7 tahun lalu Ole mengambil alih jabatan pelatih MU sebagai pelatih interim. Menariknya, ketika itu, Carrick juga berdiri berdampingan dengan Ole Gunnar sebagai asisten. Performa sang legenda setan merah itu pun tidak mengecewakan. Ole memenangkan 14 dari 19 pertandingan yang ia jalani sebagai pelatih interim. Kehadiran Ole di pinggir lapangan disambut gegap gempita oleh seluruh fans. Fans mengira Ole adalah sosok yang tepat untuk membawa MU ke arah yang lebih baik. Namun, roda nasib berputar begitu cepat. Ketika status Ole dipermanenkan, yang terjadi, permainan MU justru berubah menjadi sebuah kekecewaan besar. Rezim Ole berakhir dengan catatan hanya 2 kali menang dalam 2 laga berturut-turut. Di antara 8 laga tersebut, MU terbantai 2 kali. Melawan Liverpool, 5 gol tanpa balas, serta Watford 4-1. Ole meninggalkan MU dengan posisi tim berada di urutan ke-6, sekaligus meruntuhkan ekspektasi tinggi dari para fans yang sempat optimis. Kini, pola yang mirip mulai terlihat pada Michael Carrick. Terlepas dari kebangkitan MU dan catatan tak terkalahkan yang ia torehkan di awal, bayang-bayang kutukan itu masih terasa. Awal manis tidak selamanya indah, dan Carrick yang juga pernah melihat langsung bagaimana era Ole berakhir, punya potensi menulis kisah yang sama. Sebagai salah satu anggota Big Six, Manchester United selalu jadi klub yang paling menarik buat dibicarakan. Bukan cuma soal nama besar atau sejarah panjangnya, tapi juga karena pola performa yang mengherankan. Kadang MU gampang menang melawan tim besar, tetapi juga gampang tumbang melawan tim kecil. Maka dari itu, beberapa orang menilai ujian sebenarnya Michael Carrick sebetulnya bukanlah Manchester City maupun Arsenal. Ujian sebenarnya Carrick ada pada pekan ke-24 Premier League, di mana ia sudah dihadang Fulham.
Tentu, asumsi ini didasarkan fakta bahwa Fulham punya kekuatan dan level yang lebih rendah dibanding Arsenal dan City. The Cottagers bertamu ke Old Trafford membawa rekor cukup impresif, cuma sekali kalah dalam 8 pertandingan beruntun. Namun catatan itu tidak bisa menjadi bukti bahwa mereka sejajar dengan level tim-tim besar. Fulham sendiri masih kesulitan menemukan ritme permainan, kendati mereka nangkring di urutan ke-8 jelang pekan ke-24. Ketika melawan tim besar, MU punya semangat yang meledak-ledak. Tetapi kadang tim-tim kecil justru membuat semangat itu padam. Kecenderungan tim-tim kecil bermain low block alias defensif, alias parkir bus, kerap membuat para pemain MU frustasi. Untuk itu, beberapa fans merasa was-was. Merasa Fulham mungkin bisa jadi batu sandungan. Memang ada potensi Manchester United tersandung pada pekan ke-24 Premier League. Rekor yang unik ketika melawan tim kecil membuat Fulham punya potensi berbahaya untuk menjegal sang setan merah di kandangnya sendiri. Namun api Old Trafford ternyata belum padam. Fulham justru terjengkang sendiri di markas pasukan Carrick. MU bermain tanpa Patrick Dorgu yang di 2 laga sebelumnya mendadak bertransformasi menjadi prime Gareth Bale. Tapi absennya pemain asal Denmark itu tak menjadi masalah karena pada akhirnya MU menang dengan skor akhir 3-2. MU sempat unggul 2 bola melalui Casemiro dan Cunha, tetapi Fulham menolak menyerah. Eksekusi penalti Raul Jimenez pada menit ke-85 membuat pasukan asal London mempertipis keadaan. Gol cantik Kevin Santos di masa injury time membuat fans MU mulai was-was. Khawatir kalau kutukan melawan tim kecil itu akan terulang. Namun, MU asuhan Carrick tampaknya terlalu istimewa untuk ditaklukkan. Benjamin Sesko tiba-tiba muncul sebagai harapan. Tembakannya ke pojok atas gawang Fulham mampu membuat Bernd Leno tercengang. MU berhasil membungkus 3 poin dengan kemenangan 3-2. Sesko menjadi pahlawan dan membuat Fulham pulang ke ibu kota dengan wajah lesu dan kepala tertunduk. Di laga ini, kita kembali melihat dengan jelas seperti apa DNA Man United yang coba ditanamkan Michael Carrick. MU sudah kebobolan di masa injury time. Sebelumnya, di era Amorim, kebobolan di menit-menit tersebut terasa seperti kiamat. Mental tim langsung anjlok dan laga seringkali cuma punya 2 jawaban, kalah atau imbang. Namun di era Carrick tidak demikian. Bahkan dalam interval waktu yang sangat sempit, intensi untuk meraih kemenangan masih menggebu-gebu dalam diri setiap pemain. Di laga ini, Sesko adalah salah satu bintangnya. Bruno Fernandes juga patut diapresiasi, karena lagi-lagi umpannya lah yang memberikan semangat menang untuk timnya. Pada akhirnya, kemenangan dramatis atas Fulham membawa dampak besar bagi posisi Manchester United di klasemen. Dalam semalam, setan merah berhasil teleport ke papan atas, naik ke peringkat 4, dan langsung masuk zona Liga Champions. Saat ini, MU mengoleksi 41 poin, hanya berjarak 6 poin dari Man City. Angka-angka ini menunjukkan bahwa MU tidak lagi terlalu jauh tertinggal. Dengan sisa musim yang masih cukup panjang, posisi tersebut membuka peluang nyata bagi setan merah untuk terus menekan tim-tim di atasnya. Apalagi setelah melihat City dan Aston Villa sama-sama gagal mendulang poin penuh di pekan ke-24. City yang sedang dalam misi pengejaran terhadap Arsenal malah tertahan oleh Tottenham Hotspur, sementara Villa lebih mengenaskan. Mereka terkapar 0-1 ketika menjamu Brentford di Villa Park. Hasil ini cukup menguntungkan buat setan merah, bahkan dengan jarak cuma 12 angka dari Arsenal, peluang juara masih terbuka buat MU. Sekali lagi, di MU, Michael Carrick punya magis tersendiri untuk mengubah nasib tim. Memang ini baru permulaan, baru 3 pertandingan yang sudah dimainkan. Tapi permulaan ini sudah cukup membuktikan bahwa MU bisa menaklukkan tipe-tipe lawan yang berbeda. Lalu akankah MU benar-benar bangkit musim ini? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update. Serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya dari Sorting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.